Ya, ini agak baby. Nah, di sebelah sini juga bisa, Bu. Monggo, di sini juga bisa. Nah, ini sumber pakan bagi ternak kita yang hanya menyelesaikan limbah dapur kita. Jadi ini termasuk partner, Bu. Partner kita untuk ngeresik-resik pakan limbah makanan kita. Jadi ini yang masih baby, agak baby, kecil-kecil. Ini supaya dia nggak becek, makanya kita taruh ampas kelapa kering. Ya, bentuknya seperti ini. Ampas kelapa kering ini selain supaya tidak becek, dia mengurangi bau, akhirnya nggak bau. Jadi kalau kan di sini banyak pengunjung anak-anak TK termasuk ya, dia kalau melihat sampah nggak mau mendekat, Bu. Bau, jijik dan sebagainya. Kalau kita desain kotak-kotak seperti ini dan kita taburi ini, akhirnya nggak bau dan nggak kelihatan sampah. Itu sampah yang pertama ya? Ya. Nah, itu, Mas, dari apa itu ampasnya itu bisa diganti misal tai gergaji atau apa gitu? Bisa, tapi kalau dari serbuk gergaji itu kalau yang dari mesin, kalau yang bau solar biasanya nggak mau. Kalau bisa serbuk gergaji yang nggak bau solar. Dari listrik sih biasanya. Oh, kalau listrik bisa, bagus. Dia sifatnya untuk penyerapan dan mengurangi bau. Nah, makan lele yang dewasa atau? bukan, semuanya bisa. Kalau ayam semuanya bisa, kalau lele biasanya yang jadi maggot. Kalau yang sudah hitam seperti ini bukan larva namanya, Bu. Ini namanya pupa. Pupa ini dia cenderung diam, dia akan menjadi lalat. Jadi ini hanya sifatnya bertapa. Nanti setelah jadi maggot, nah ini maggot, ini masih kecil-kecil sekitar kurang dari seminggu. Nah, kita setelah jadi ini, nah, ini kan ada gede ya. Ini nanti ditaruh di sini, Bu. Ini namanya kotak migrasi. Kotak migrasi itu kayak kapal, ada sisi miringnya. Ini miringnya kurang lebih 45 derajat. Ketika maggot ini ditaruh sini, nanti yang hitam akan lari naik dan jatuh ke sini. Yang putih meskipun mintip-mintip mau jatuh, dia nggak mau, dia tetap kembali lagi untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu mengurai sampah. Itu otomatis. Saya pertama kali 45 derajat. Iya, kemiringannya. Jadi ini saya sama istri mengamati sampai berbersmili, Bu. Subhanallah, ketika maggot itu secara otomatis, mungkin karena nalurinya, kalau hitam itu dia cenderung ingin meninggalkan koloninya, kemudian dia menyepi, menyendiri, cari yang jalan sepi, kemudian dia bertapa selama 2 minggu. Setelah 2 minggu dia akan lungsungi, Bu, berganti baju, akhirnya jadi lalat. Nah, ini ya, yang hitam bertapa. Iya, bertapa. Kalau yang sudah jadi pupa, ya. Dan ini kan mungkin umurnya, kalau jadi maggot yang putih ini sekitar 2 minggu. Nah, kemudian jadi ini kurang dari 2 minggu ditaruh di sini supaya nanti memilah secara otomatis. Kemudian yang hitam seperti ini. Ini hitam. Ya, yang hitam seperti ini nanti ditaruh di sini, Bu. Di kotak. Ya. Ya, jadi kalau sudah jadi pupa, ditaruh di kotak yang gelap. Di sini kemudian dia menunggu selama 2 minggu bertapa, tidak makan, tidak minum. Soalnya kalau yang putih, dia nalurnya kepengen masih makan, makanya dia kembali. Kemudian yang hitam sudah nggak mau makan, dia pengennya menyepi, menyendiri dan bertapa selama 2 minggu. Nah, ditaruh di sini selama 2 minggu, nanti jadi lalat. Dan lalat itu siklusnya pendek. Yang betina setelah bertelur mati, kalau yang jantan setelah kawin mati.
Makanya lalat hitam ini siklusnya hanya 44 hari. Setelah jadi lalat hanya sekitar 9 hari hidupnya. Dan itu makanya cepat, siklusnya cepat. Kemudian yang betina mati setelah bertelur, yang jantan setelah kawin mati. Makanya kita pelihara yatim piatu, Bu. Karena market ini sudah nggak punya jantan, nggak punya betina untuk anunya. Jadi kita pelihara, ambil telurnya setiap 5 hari sekali. Ya, jadi kita caranya begini. Nah, ini kalau dibiarkan kan telurnya di mana-mana, Bu. Bisa di sini kita kan kesulitan memanennya, nggih. Makanya kita tempatkan penjebak lalat. Caranya begini. Di kotak plastik ini kita taruh buah-buahan yang baunya menyengat. Jatuh yang hitam. Enggak apa-apa. Ya. Yang hitam tetap jatuh, nanti biar masuk ke C ya. Takut nggak, Dek? Takut nggak? Enggak ya, Enggak. lucu ya. Nah, caranya kotak plastik ini dikasih bau yang menyengat atau buah-buahan yang menyengat. Apa kira-kira, Bu? Bau yang menyengat buah-buahan? Duren, nangka, sirsat, nanas, semacam itu ditaruh di kotak ini. Nah, nanti semua lalat itu akan hinggap di sana, Bu, untuk bertelur. Makanya kita jebak dengan kayu-kayu tipis ini yang kayak kandang jangkrik ini, disekat dengan lidi yang kurang lebih 2 mili rongga. Itu nanti ya, ada apa? Oh ya. Kemudian si lalat itu nanti ekornya akan dimasukkan ke sela-sela dan menelurkan telur di situ. Kenapa harus telur di situ? Karena dia menganggap nalurinya jalan. Menganggap bahwa di bawahnya itu ada sumber makanan bagi calon bayinya nanti. Begitu, itu naluri seorang betina. Ya. Kemudian kita hanya menjebak, kemudian telurnya kita ambil sebelum menetas di situ. Jadi 5 hari sekali kita panen telur. Jadi ganti itu ya, tempatnya itu ya. Iya, jadi ini diambil, karetnya dilepas, kayunya diambil, telurnya kita keruk, kita pakai pisau. Nah, telurnya seperti ini. Ya, ini telur maggot. Kebetulan ini hanya kurang lebih 3 sampai 4 gram. Nah, ini potensinya 1 gram itu bisa jadi 1 kilo maggot. Iya, banyak. Kemudian setelah panen, kita teteskan di sini. Caranya menetaskan adalah ini kan ada kayak parang-parang ya. Ditaruh maggotnya telurnya ditaruh di atas tisu. Kemudian di bawah ini kita taruh makanan bayi atau bisa jus buah yang di jus, liter-liter, nggak terlalu banyak airnya. Itu kan lembut, Bu. Kemudian atau lagi pelet yang direndam pakai air kan jadi bubur. Nah, itu nanti akan dilahap sama si bayinya. Jadi ini di sini kurang lebih 3 sampai 5 hari menetas. Dan saat menetas belum kelihatan oleh kasat mata. Kayak orang Jawa, kayak gurem. Binatang yang kecil-kecil kemudian merambat, dia menjatuhkan diri ke sini karena di sini ada sumber makanan. Kenapa ada ampas kelapa? Kita tutupi biar nggak bau dan lebih awet makanannya. Dicampur ampas kelapa ya. Iya, supaya nggak bau. Kemudian Agak basah gitu dong. iya, karena ini seperti bubur, Bu. Ya. Ya. Kemudian ditaburi ampas kelapa, nanti yang menetas dia akan menjatuhkan diri sini, dan kalau sudah makan si bubur ini baru kelihatan fisiknya. Kemeruyuk nanti, Bu, banyak sekali. Belum ya ada Mas. Saya ambil. Oh iya. Belum. Kalau sudah ini di pandang itu ada gerak-gerak gitu. Belum. Ini kayaknya yang ambil baru kemarin. Nak soleh. Yang ya. Ata. Nanti berarti Ata. Nah, kalau sudah makan kan kelihatan fisiknya. Jadi saat-saat yang paling rakus itu saat dia jadi baby maggot. Setelah menetas dia akan melahap semua bubur yang ada di sini selama
3 sampai 4 hari mungkin habis. Nah, saat itulah disebut baby maggot. Baby maggot itu nanti kita taruh di sini yang sebelumnya sudah dikasih limbah dapur, limbah makanan. Dalam dunia permagotan namanya SOD. SOD itu sisa olahan dapur. Jadi bahan-bahan yang sudah diolah, bukan sawi yang baru metik, paling nggak dimakan. Jadi semua yang sudah diolah. Contohnya apa Bu SOD itu Bu? Nasi, sayur, buah-buahan, kemudian duri, tulang, itu masuk sini semua. Apa? Tulang-tulang itu Masuk semua. kepala Nasi ikan. mambu-mambu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Justru yang penting enggak manis. Ya pedas, saya pernah ngasih sedua sambal, dihabisin sehat-sehat. Tapi kalau puding dikasih langsung diam, kemudian enggak gerak. Nah, kemudian ngasih SOD-nya itu hanya separuh saja. Jangan penuh-penuh. Kalau penuh, nanti ketika dikasih maggot bisa tumpah. Nah, setelah dikasih SOD separuh, baru ditaburi baby maggot secukupnya. Kalau baby maggotnya potensinya 3 gram, maka 3 gram nanti akan dipisah lagi kalau sudah besar. Jadi satu kotak ini bisa memuat 1 kilo maggot. Makanya ketika masih baby maggot kan masih memungkinkan ya, masih kecil-kecil. Kalau sudah gede baru dibelah lagi. Kemudian setelah dikasih maggot ditaburi dengan ampas kelapa kering. Di situ nanti kita akan akhirnya nggak bau dan ini akan meresap kelembabannya. Yang penting sayur-sayur yang nggak berkuah. Kalau berkuah ditiriskan dulu. Kalau karena becek dia nggak mau, maggot ini akan pergi. Makanya dibikin kayak gini, maur. Masuk sayur-sayur berkuah kayak lodeh gitu, Iya. asal ditiriskan ya. Iya. Contohnya gini Bu, ditiriskan kemudian ada plastiknya. Cuman plastiknya dibuka sedikit, nanti maggotnya akan masuk, kemudian dihabiskan sampai kering, tinggal plastik keringnya saja. Gitu Bu, kadang punya sayur belinya pakai plastik. Kemudian supaya disuntak bukan bau kan, tetap plastiknya bau kan. Nah supaya itu disobek, ditaruh di sini nanti dihabiskan sama si maggot sampai plastiknya itu kering. Nah, akhirnya baru plastiknya dibuang, gitu. Nah dari sini kemudian sudah hampir 2 minggu ditaruh di kotak migrasi biar ada pemilahan secara otomatis. Yang hitam ditaruh di sini, nanti kita tandai pakai ini kotak ini, dan semuanya akan yang hitam akan di sini. Dan kemudian yang hitam akan ditaruh di sana, menunggu 2 minggu jadi lalat, lalat bertelur, telurnya ditetaskan. Begitu seterusnya. Bertelur. Jadi Ya, apa bedanya ini sama yang ini udah gede-gede ya? ini banyak yang hitamnya Bu. Banyak yang hitam. Ya, karena kita kelebihan yang hitam karena ini sudah penuh dengan pupa. Ini nanti kita kasih ke ayam. Berarti untuk pertama kali itu harus beli telurnya ya Pak? Bisa baby maggot, bisa telurnya. Kalau telur kita harus tahu bagaimana menetaskannya dan ini caranya. Kalau lebih praktis telurnya Mas, kita bahannya hanya ini, bubur sama kotak sama ini. Kita tunggu 3 sampai 5 hari menetas, baru kemudian baby maggot ditaruh di limbah atau sampah kita. Sampah matang ya. Iya. Sisa sampah matang. Iya, namanya SOD, sisa olahan dapur. Jadi semua yang sudah diolah. Sudah diolah. Nek jenengan kasih sawi mentah biasanya nggak dimakan. Ya, jadi dia hanya Jadi malah itu limbah dapur saja. Iya, sisa olahan dapur. Iya, iya. Itu ada yang bertanya? Kalau ini kan mereka kayak apa ya, ulat sih gitu. Tapi kalau dia nanti ada musuhnya nggak kan Mas? Kayak misal kita beli ular Hongkong itu kan apa ya, semut. Kalau ini kayaknya nggak ada Iya. apa Nggak begitu semut. Kalau kadang semut itu yang menyerang ini, diserang. Oh yang diserang ini ya baby maggotnya ini. Iya, tapi nggak begitu semuanya nggak. Jadi karena kita musuhnya tikus, Oh tikus. ya makanya kita pakai ram ini biar tikus nggak masuk. Dulu pertama itu nggak pakai ram, akhirnya maggot kita habis, banyak yang habis. Makanya oh yang keladinya adalah tikus, makanya kita bikin ini pakai ram.
salah satu musuhnya adalah tikus. Kalau Iya. misalkan kita biarin kayak gini di tempat terbuka, nanti bisa dimakan tikus. Iya. Makanya kayak dibikin kandang-kandang. Iya, karena kita buat kunjungan termasuk anak TK, maka kita desain supaya rapi dan mudah dilihat, kemudian sampahnya nggak bau dan nggak becek. Itu. Iya. Kebanyakan budidaya maggot kan pakai biopon. Biopon itu kardus kotak besar pakai semen, kemudian sampah dimasukkan dan itu baunya luar biasa. Itu kebanyakan yang budidaya maggot pasti bau karena dia manfaatkan volume besar. Makanya kita pengennya memang orientasinya kita hanya mencukupi kebutuhan ternak kita, makanya kita nggak banyak. Yang penting cukup gitu aja. Yang penting cukup untuk ternak kita. Tapi termasuk jual beli nggak? Iya, saya bisa jual telurnya, saya bisa jual maggotnya, saya juga bisa jual maggot keringnya. Nah ini maggot kering. Nah maggot kering ini biasanya untuk pakan ikan hias yang mahal-mahal itu. Karena kita beli 1 kilo ini 70.000. Saya Kalau- kalau beli segini mas, Iya. 12.000. 12.000 nggih, mung sithik nggih. Tapi Modalnya pantas itu sih. oh, Mati ya mas? pripun? Udah mati dong? Sudah mati. Kita bisa simpen. Oh enggak, ini hasil microwave, Bu. Iya, dan kalau kita proses dengan microwave, kita hanya memproses saon-saon, Bu. Jadi lama. Untuk mendapatkan 1 kilo ini butuh waktu yang lama, effortnya lama. Iya, makanya ini mahal. Kemudian kalau kita jual basahnya seperti ini, kita per kilo 8.000. Kalau yang baby, yang masih kecil-kecil itu sekilo 10.000. Kalau yang ini 60.000. Kalau yang telur ini seperti jual emas, Bu. Hitungannya gram-graman. 1 gram ada nilainya. Kalau emas segram berapa, Bu? Sejuta. Nah, kalau telur 2.500 rupiah. Sama-sama, iya sama-sama 1 gramnya. Oh iya. Tapi harganya 2.500. Ya. Kalau mendet banner kali hata. Oke, siap. Hati-hati. Nanti enggak catat. Oh, Oh iya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Masnya yang di rumah ya? Sudah ada gambaran atau Saya kan itu kan sampah-sampah saya kasih di planter bag itu kan. oh ya? Tapi suka ada maggotnya juga. Oke. Jadi maggot itu belum tentu BSF, Bu. Jadi maggot itu bisa dari lalat buah, juga dari lalat hijau dan lalat hitam. Yang paling Ini mas, bentuknya seperti itu. sama. Oh, Sama. sama. Kalau bedanya lalat buah itu mencelat-mencelat, loncat-loncat. Kalau lalat hijau sama, tapi siklusnya lebih pendek dan bentuknya sama, tapi kita budidayanya yang hitam. Kalau hitam itu sukanya main di tempat bersih. Kalau lalat hijau sukanya main di tempat sampah. Bedanya itu. Ya, makanya saya lebih cenderung ke lalat hitam, mudah dipelihara dan tidak termasuk lalat penyakit.